Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Ini kalau dalam buku ini bisa kita lihat dalam bab 2. Nah, pada dasarnya bab 2 ini bisa kita buat simple ya. Ini buktinya saya buatkan tabel di hadapan kalian yang mungkin bisa sedikit membantu kalian ya dalam memahami bab 2 ini. Tapi sebelum itu saya jelaskan terlebih dahulu. Ada satu hal yang ingin saya jelaskan. Pertama adalah terkait dampak. Nah, dampak di sini ya perlu kalian perhatikan. Yang saya jelaskan di sini adalah dampak pada konteks yang berfokus pada dampak penjajahan yang masih bisa kita rasakan hingga sekarang. Itu berbeda dengan yang di buku. Yang di buku itu terlihat sangat banyak ya, karena memang di sana tercampur. Ada dampak-dampak yang hanya bisa dirasakan pada masa penjajahan saja, dan juga ada beberapa dampak-dampak yang juga bisa dirasakan hingga sekarang. Nah, kenapa saya hanya menjelaskan pada bagian dampak-dampak yang bisa dirasakan hingga sekarang? Ya karena pada dasarnya dampak-dampak yang hanya bisa dirasakan pada masa penjajahan ini sebenarnya sudah terbahas dalam bab 1 sebenarnya kalau kita jeli. Nah, jadi tidak perlu kita ulang kayaknya. Nah, langsung saja pada inti materi. Ya, di sini saya membagi berdasarkan bangsa-bangsa yang pernah menjajah di Indonesia, itu Portugis, Belanda, dan Inggris. Kemudian saya bagi juga sama seperti yang ada di buku pada bidang politik, budaya, sosial ekonomi, dan juga bidang pendidikan atau ilmu pengetahuan. Nah, pertama kita membahas Portugis terlebih dahulu. Pada bidang politik, di sini saya kosongkan tabelnya, ya karena memang tidak ada kayak gitu. Ini bisa kita lihat dalam buku pada halaman 35. Kalau misalnya kalian lihat pada poin 1, dampak di bidang politik ya dari penjajahan Portugis adalah kalimat pertamanya. Kita lihat kalimat pertamanya. Kalimat pertama kan adalah ide pokok dari sebuah paragraf ya. Kalimat pertamanya adalah pengaruh politik Portugis di Indonesia boleh dikatakan tidak berhasil. Ini adalah ide pokok dari paragraf ini. Otomatis kalimat-kalimat seterusnya adalah merupakan kalimat yang menjelaskan kenapa tidak berhasil gitu. Maka pada intinya ya tidak berhasil. Bahkan tidak berhasil itu sama dengan tidak ada ya kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat penjelasan di sana itu sebenarnya menjelaskan terkait mengapa mereka gagal gitu. Apa yang terjadi kenapa mereka gagal gitu ya. Nah, itu bisa kalian lihat secara detail gitu. Pada halaman 35. Kemudian pada bidang budaya, di sini ada benteng-benteng Portugis, ada nama-nama orang, dan ada musik keroncong. Ini ada di halaman 35 dan 36. Saya kira yang perlu saya jelaskan di sini adalah benteng. Ya. Mengapa benteng itu bisa masuk dalam bidang budaya? Kenapa nggak bidang militer atau bidang apa kayak gitu? Atau bidang politik kayak gitu? Kenapa bisa masuk dalam bidang budaya? Sebenarnya saya kira ini sang penulis buku atau sang penyusun buku ini dia menggunakan definisi budaya sebagai budaya adalah segala sesuatu yang merupakan cipta karsa manusia kayak gitu ya. Jadi segala apapun itu yang merupakan hasil karya atau cipta karsa manusia itu bisa disebut sebagai budaya. Maka dari itu benteng-benteng Portugis ini dimasukkan sebagai salah satu bagian dari dampak budaya yang masih bisa kita rasakan atau kita lihat hingga sekarang. Nah, benteng-benteng ini tentu punya ciri khasnya ya. Ciri khas benteng-benteng Portugis atau Eropa yang berbeda dari benteng-benteng yang ada di Nusantara atau yang dibangun oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, kemudian ya ini ada nama orang, musik keroncong ya. Ya silahkan kalian bisa lihat detailnya bagaimana sih dampaknya kayak gitu ya. Maksudnya detail bentuk-bentuknya seperti apa gitu. Tapi saya kira kalian semua sudah paham mengapa 2 poin ini bisa masuk dalam sektor budaya. Kemudian pada bidang sosial ekonomi, ya di sini hanya ada sektor sosial saja ya. Hanya ya karena apa? Kenapa tidak ada faktor dampak ekonomi ya? Karena Portugis itu gagal dalam membangun basis politiknya. Maka dari itu hampir bisa dipastikan atau bahkan di sini dibuktikan dengan tidak adanya dampak ekonomi dari kehadiran Portugis di Indonesia yang bisa kita rasakan hingga sekarang. Ya karena mereka gagal. Ya politik itu adalah jadi gini, ekonomi adalah produk dari politik ya.
Jadi ketika yang menghasilkannya saja gagal, ya bagaimana bisa memproduksi sebuah sistem ekonomi yang bisa kita rasakan sekarang, atau produk-produk ekonomi yang bisa kita rasakan sekarang. Kalau dalam buku itu kan dampak ekonomi itu hanya dijelaskan dengan terganggunya jaringan perdagangan sejak Malaka jatuh ke tangan Portugis di tahun 1511 atau 1511. Ya, itu adalah dampak penjajahan pada masa itu saja gitu. Itu tidak menjadi dampak penjajahan hingga masa sekarang gitu ya. Nah, berarti kembali pada bagian sosial di sini ya. Portugis itu berhasil membangun masyarakat Katolik ya. Bukan membangun masyarakat, lebih tepatnya Portugis ini dengan datangnya Portugis di wilayah Nusantara, wilayah-wilayah yang dijajah oleh Portugis, kemudian secara rasio atau secara perbandingan dengan daerah-daerah lain di Nusantara atau di wilayah Indonesia, jumlah masyarakat Katoliknya itu lebih banyak kayak gitu ya. Nah, ini yang menjadi salah satu dampak yang bisa kita rasakan hingga sekarang. Kemudian pada bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, ya di sini bidang pendidikan mereka meninggalkan sekolah seminari kayak gitu ya. Ini bisa kita lihat di halaman 36. Mereka sekolah ini kemudian mengajarkan menulis, berhitung, membaca dan sebagainya kepada beberapa penduduk di Nusantara atau wilayah-wilayah yang merupakan daerah jajahannya. Nah, seperti itu. Kemudian ini selesai bagian Portugis. Pada intinya seperti ini. Nah, kemudian kita akan masuk pada masa Belanda. Pada masa Belanda, di sini karena Belanda itu cukup lama di Indonesia ya, akhirnya mereka bisa membangun basis-basis politiknya dengan cukup kokoh kayak gitu. Di sini kita lihat dampak politik kehadiran Belanda yang bisa kita rasakan hingga sekarang adalah pelaksanaan trias politika. Ya, Belanda membawa trias politika ini ke Indonesia pada saat dia menjajah kita kayak gitu ya. Trias politika kalau misalnya kita ingat itu adalah pembagian kekuasaan ya. Jadi kekuasaan itu dibagi menjadi legislatif, eksekutif dan yudikatif kayak gitu ya. Dan masih dipakai di Indonesia, masih digunakan di Indonesia hingga sekarang. Kemudian ada Volksraad. Nah, Volksraad ini ya bagian dari trias politika itu, yaitu kalau sekarang itu adalah DPR kayaknya. Nah, kemudian ada sistem sentralisasi. Ya, ada sistem sentralisasi. Nah, di sini sebenarnya sistem sentralisasi itu sedang tidak kita rasakan. Entah ke depan akan dirasakan atau tidak, tapi sekarang sedang tidak kita rasakan. Sistem sentralisasi ini pernah kita rasakan pada masa Soeharto dan Soekarno, kayak gitu ya. Jadi kalau sekarang kita menggunakan desentralisasi. Kalau sentralisasi itu adalah semacam penyerahan kekuasaan dan wewenang pemerintah ya secara penuh kepada pemerintah pusat ya. Nah, jadi kekuasaan dan wewenang itu secara penuh itu diberikan kepada pemerintah pusat. Nah, kalau misalnya desentralisasi itu ya tentu kebalikannya. Ya, desentralisasi kalau misalnya saya sebut adalah semacam kewenangan suatu daerah ya untuk bisa menyusun atau mengatur dan mengurus daerahnya sendiri ya tanpa campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat ya. Nah, kayak gitu kalau misalnya mau sedikit dibuat penjabaran ya. Nah, itu ya, tapi ini sistem sekarang kita menggunakan desentralisasi. Ini mungkin saja dipakai suatu ketika di Indonesia ya, karena diskusi-diskusi terkait sistem sentralisasi ini masih ada dalam beberapa diskusi terkait hubungan pemerintah daerah dan pusat. Itu masih ada diskusi-diskusi dengan tema ini, entah bagaimana ke depannya gitu. Nah, selanjutnya pada bidang budaya, dampak kehadiran Belanda pada bidang budaya sebenarnya cukup kita persingkat saja dengan westernisasi. Nah, secara detail bagaimana westernisasinya itu, bentuk-bentuknya bagaimana, itu ada di halaman 38. Pada dasarnya westernisasi itu adalah bagaimana sebuah masyarakat itu jadi masyarakat yang kebarat-baratan ya, dari segi berpakaian, berpikir, gaya hidup dan sebagainya itu menjadi kebarat-baratan ya. Tentu saja itu karena dampak dari kehadiran Belanda yang telah menjajah di Indonesia. Mereka membangun politiknya, otomatis mereka juga membawa budaya-budaya atau kultur Eropa di Indonesia. Nah, kemudian
pada bidang sosial ekonomi, pada bidang sosial terjadi penggolongan masyarakat menjadi 3 pada masa itu. Meskipun sekarang sudah tidak ada ya penggolongan ini, tapi saya rasa ini perlu juga kita lihat kayak gitu ya. Kita lihat sebagai bentuk kawasan saja kayak gitu ya. Nah, di sini golongan-golongan itu bisa menjadi 3, yaitu pertama golongan Eropa, kemudian ada golongan timur asing. Golongan timur asing itu kayak ada Tiongkok, Arab, India, Pakistan, dan sebagainya. Kemudian ada golongan pribumi. Nah, ini bagaimana Belanda ini membuat sistem atau menggolongkan masyarakat ini menjadi 3 ini ya, karena ini Belanda gunakan atau Belanda terapkan itu melalui sebuah peraturan atau ketetapan di Hindia Belanda pada tahun 1927. Nah, dari sebuah peraturan hukum ya, ini peraturan hukum ketatanegaraan ya. Peraturan hukum ketatanegaraan Belanda pada tahun 1927 itu menjelaskan bahwa wilayah Hindia Belanda itu digolongkan menjadi 3, yaitu golongan barat, golongan timur asing, dan juga golongan pribumi. Ya, jadi produk hukumnya itu menghasilkan sebuah peraturan yang menggolongkan masyarakat menjadi 3. Nah, kemudian dari segi ekonomi ini bisa kita lihat pada halaman 40. Nah, halaman 40 pertama ada perusahaan bidang transportasi umum. Nah, perusahaan-perusahaan pada ranah transportasi umum ini bisa kita rasakan hingga sekarang gitu ya. Ada PT KAI dan juga Pelni. Nah, itu perusahaan pelayaran ya, Pelni itu. Nah, sebenarnya ini sudah dibangun atau sudah hadir pada masa penjajahan Belanda ya. Kemudian sekarang sudah menjadi BUMN ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga kehadiran bank kayak. Nah, pada dasarnya beberapa bank atau banyak bank di Indonesia itu ini merupakan kelanjutan dari bank yang sudah didirikan pada masa penjajahan. Ya, salah satunya Bank Sentral Indonesia gitu ya. Itu sudah Bank BI, Bank Indonesia itu dulunya adalah The Javans Bank kayak gitu. Kemudian berubah menjadi Bank Indonesia. Nah, dan kemudian pada bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, nah dampaknya adalah pada masa Belanda itu sudah ada sekolah dasar, menengah, dan atas. Nah, detailnya nama-namanya itu ada di halaman 41 ya. Itu bisa kita lihat nanti ada HIS, ada MULO, ada AMS, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada perguruan tinggi ya, kembali sekolah dasar, menengah, dan atas. Dan ini juga masih bisa kita rasakan hingga sekarang ya. Pembagian jenjang itu masih bisa kita rasakan hingga sekarang berdasarkan dasar, menengah, dan atas. Nah, terkait perguruan tinggi ya, masih ada juga beberapa perguruan tinggi yang merupakan kelanjutan dari perguruan tinggi yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Nah, ini kalau misalnya kita lihat itu ada detailnya di halaman 42 ya. Nanti kita bisa melihat ada ITB, kemudian ada IPB, kemudian ada Fakultas Hukum UI, ada FKUI yang merupakan ini dulunya sudah cikal bakalnya sudah ada pada masa penjajahan Belanda ya, seperti Stovia itu sekarang menjadi FKUI, menjadi Fakultas Kedokteran di UI ya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kalian lihat dalam halaman 42. Nah, kemudian pada masa Inggris ini dia juga tidak lama di Indonesia ya, hanya 3 atau 4 tahunan ya kalau tidak salah, atau 5 ya, 3 sampai 5 tahun Indonesia. Nah, tentu tidak banyak yang bisa ditinggalkan oleh Inggris ya. Politik tidak, budaya tidak, sosial ekonomi juga tidak. Kalian lihat di buku itu, sebenarnya yang di buku itu adalah hal-hal yang dilakukannya pada masa itu dan dampak-dampaknya hanya bisa dirasakan pada masa itu saja. Nah, tapi berbeda pada bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Di sini Inggris berhasil meninggalkan ya sebuah buku berjudul History of Java. History of Java ini ditulis oleh Raffles,
Dan bukunya itu masih ada dan masih menjadi buku acuan dalam buku rujukan, salah satu buku rujukan utama dalam jurusan-jurusan sejarah atau pendidikan sejarah di kampus-kampus. Sangat tebal bukunya, sekitar 700 atau 800-an halaman kayak gitu ya. Ini masih dicetak di Indonesia, masih ada pembaruan terus, cetakan-cetakan barunya masih terus ada. Silahkan kalau kalian penasaran bisa kalian cari di toko-toko buku, itu masih ada, insyaallah. Kemudian ada juga penemuan bunga bangkai atau bunga Rafflesi Arnoldi. Nah, ini juga ditemukan pada masa Raffles ya, pada masa Raffles. Nah, nah jadi ini saja ya, semacam gambaran singkat ya, gambaran singkat dari bab 2 kita. Ya tentu dalam pembelajaran online ini kalian juga dituntut untuk aktif ya, aktif maksudnya kalian juga perlu membaca. Maka dari itu saya hanya menjelaskan poin-poin intinya saja, disertakan halaman-halaman sebagai rujukannya ya, biar ya kalian juga terpancing untuk meninjau lebih dalam lagi dalam buku dan belajar sendiri di rumah kayak gitu ya. Ya karena kalau dalam video langsung saya jelaskan semua secara detail itu akan sangat banyak kayak gitu ya, akan sangat banyak. Oke, itu mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.